yang benar gitu ya, kurang lebih ya. Justru kita karena kita sayang ya, kita peduli sama pemerintah kita saat ini ya. Jadi ini bukan sebuah bentuk perlawanan kepada negara sebenarnya Bang. Justru mengoreksi ya. Mengoreksi, dan jangan lupa juga sambil mengingatkan bahwa di atas Anda itu ada Allah gitu. Ya itu dia. Jangan sewenang-wenang gitu kan. Oke. Bang, katanya tadi mau ada bukti baru nih. Bukan bukti, ya artinya ada cerita yang kita coba rangkai. Ya. Jadi gimana Bang, hari ini kita kan ada mosi tidak percaya ya. Mosi tidak percaya itu nanti ujungnya apa sih Bang sebenarnya yang diharapkan ya kita mengeluarkan mosi tidak percaya ini? Kan kita kirim nanti ke PN, ke jaksa juga dikirim ya? Iya, ke Mahkamah Agung mungkin ya, yang relevan lah ya. Termasuk juga yang terkait ya, pihak yang terkait itu. Komnas HAM. Ya, juga Polri, sampai ke Presiden, Menko Polhukam, Menkumham mungkin. Ya, artinya bahwa yang dijadikan argumentasi kenapa kita sebut kita tidak percaya terhadap pengadilan ini, karena secara hukum prosesnya kan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Mulai dari tadi saya sebutkan, kalau namanya proses hukum itu akan dijalankan kan ada penyelidikan, ada penyidikan, kemudian penuntutan, lalu ada pengadilan. Nah, masalahnya awalnya saja sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Iya. Nah, banyak sekali yang tidak sesuai ya. Tadi dari karena itu kita tidak percaya atas ini, maka apapun hasilnya ya kita tidak percaya, dan publik mestinya juga tidak percaya. Tapi yang lebih penting lagi bahwa dengan surat ini nanti yang terlibat dalam proses ini juga kita harapkan bisa membatalkan. Ngapain buang waktu untuk melakukan proses pengadilan kalau pada dasarnya ini sudah bermasalah. Jadi dihentikanlah itu, makanya tuntutannya salah satunya kan mestinya ke Mahkamah Agung. Itu bahasa awam. Ya itu tadi. Jadi minta itu di cancel itu lewat Mahkamah Agung kan. Kemudian yang pengadilan HAM-nya? Nah, artinya kan supaya nanti dengan ini di cancel, kita minta mulai dari awal sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Oke. Jadi ini sesat, ini bermasalah, ini tidak layak dipercaya, maka orang-orang yang memang objektif di pemerintahan itu, juga di DPR atau di Mahkamah Agung, otomatis mestinya tahu diri untuk tidak melanjutkan proses ini gitu. Ya kan? Tapi sebaliknya, supaya ada pengadilan atau ada keadilan kepada korban, pada keluarga, maka mulailah proses itu dengan penyelidikan oleh Komnas HAM sesuai dengan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Artinya prosesnya dilakukan dengan benar ya, dengan benar, ya. pro justisia. Jadi mereka merasa sangat berkuasa, ya. Semua dianggap tidak ada, katakanlah begitu kan. Padahal ada Allah ya gitu. Sambil berbahasa basi, ya, memanipulasi laporan oleh Komnas HAM, memanipulasi proses penyidikan oleh Polri misalnya, ya kan? Lalu terjadilah pengadilan yang kita tuntut untuk dibatalkan ini. Hari ini Abang juga memberikan ini. Jadi ini kalau kita lihat teman-teman ya. Ini buku ya, Gross Violation Human Rights: The Killing of Six HRS Guards ya. White Book, buku putih sebenarnya, yang TP3 buku putih yang kemarin itu, dan sekarang bahasa Inggris. Wah, ini hebat sekali. Ini gimana Bang sampai bisa bikin yang bahasa Inggris gini? Idenya apa, tujuannya? Jadi tujuannya sebetulnya untuk kita kampanye ke objek di dalam negeri itu adalah kedutaan-kedutaan asing yang ada di Jakarta, kantor-kantor berita asing, kemudian juga NGO yang ada di Indonesia. Lalu kita berharap nanti dengan buku ini kita juga akan menggugat ke lembaga-lembaga yang relevan terkait dengan pelanggaran HAM di luar negeri. Jadi dengan buku ini nanti fungsinya itu kita mengajukan misalnya gugatan lewat pengadilan atau
lewat lembaga yang relevan. Di IPB itu ada yang relevan, ada sekitar 4 atau 5 lembaga yang nanti akan kita ajukan tuntutan. Nah, dengan buku ini nanti sebagai lampirannya. Itu udah di listing ya, lembaga-lembaga itu Bang ya? Ada. Kita sedang proses penulisan. Suratnya, termasuk ringkasan dari buku ini. Untuk nanti dengan itu kita coba. Namanya upaya ya. Jadi ikhtiar. Dengan itu harapannya ada yang nyantol 1 atau 2 atau berapalah. Intinya sebetulnya ini untuk kita tidak dikatakan sudah mengalami jalan buntu karena jalan itu masih ada. Ini TP3 ini ya nggak ada matinya ya. Meskipun Insya Allah. Sepertinya dalam tanda kutip apapun yang disuarakan berlalu begitu saja. Ya, karena memang kan ini juga perintah Allah. Jangan lupa. Padahal nahi mungkar itu perintahnya kepada semua orang, pada kita orang Islam, mengaku orang Islam. Jadi sepanjang masih ada nyawa di kandung badan istilahnya ya, apa yang bisa ya kita lakukan. Kita masih solid Bang ya TP3 ya. Masih insya Allah. Pak Amin masih di situ? Masih ya. Tapi soal bahwa dia aktif atau tidak itu mungkin hal lain. Itu hal yang lain ya. Mungkin ada kesibukan gitu. Iya. Oke, jadi what next setelah bahasa Inggris tuh apalagi nih kira-kira? Kita belum kepikir mungkin ya. Salah satunya tadi saya sebut kita akan menuntut ya. Ke ini lembaga-lembaga internasional termasuk yang ada di bawah PBB. Saya lupa namanya tapi itu akan kita lakukan insya Allah. Gitu. Padahal TP3 kan bukan lembaga dari negara atau apa ya? Ya, karena memang yang menggugat itu kan tidak seharusnya bagian dari negara. Justru civil society yang bisa menggugat ya? Iya. Jadi TP3 ini ke depan ada rencana nggak sih Bang dia menjadi berbadan hukum atau apa? Saya kira enggak. Karena memang bukan tujuannya ya? Bukan tujuannya. Kita salah satunya memang adalah untuk bagaimana kasus ini dituntaskan secara adil. Ya, 6 korban ini. Tapi dalam perjalanannya itu ada hal-hal yang memang relevan untuk kita suarakan, ya kita bersuara juga gitu, insya Allah. Dan Abang lihat nggak imbasnya ya, terutama sejak pengadilan pidana yang baru-baru ini ya kepada 2 atau 3 tersangka dari kepolisian itu ya, ngelihat nggak sih respon masyarakat sekarang menjadi tren lagi di pembicaraan soal KM 50? Abang lihat ya? Ada memang ya, terasa ya. Terasa ya? Iya, artinya bahwa kita memang sepanjang ini masih belum tuntas, pasti akan kita akan terus bersuara. Insya Allah. Hebat sekali Bang ya. Dananya dari mana Bang TP3 Bang? Dananya dari kita. Wow, saya bertanya. Kita semua. Karena nggak ada kepentingan Bang ya sebenarnya. TP3 ada kepentingan apa gitu nggak ada ya? Enggak. 2024 nggak ada urusan sama sekali ya? Kalau ada itu ya mungkin perorangan. Tapi secara lembaga tidak ada. Kita tadi sama aspirasinya menjalankan perintah Allah, nahi mungkar. Nah, kalau sama kan bisa bersatu. Tapi kalau nggak sama itu mungkin ya nanti di tengah jalan dia bisa mundur gitu kan. Ya kayak mungkin Abang bisa mengajak masyarakat untuk menyadarkan masyarakat, memberikan himbauan melalui tayangan ini terkait apa yang sedang Abang perjuangkan ini. Silakan Bang. Ya, saya sebetulnya dengan kita menjalankan banyak kegiatan ya dalam menuntut penuntasan kasus pembunuhan sadis terhadap 6 laskar itu. Kalau diurut kita mulai dari bulan Januari itu di Hotel Century Park. Februari Sofyan. Itu membuat pernyataan sikap. Lalu kita lanjutkan dengan adanya petisi. Lalu setelah itu kita juga pernah mengadakan doa bersama. Ya. Seingat saya itu kalau tidak salah bulan puasa ya. Lalu ada tantangan mubahalah ya. Di Dewan Dakwah. Ya, lalu kita juga audiensi minta waktu ke Presiden. Setelah itu kita ada kegiatan misalnya ke DPR,
Oh iya ya, audiensi-audiensi. Audiensi. PKS, PAN, P3. Dan P3. Okay. Launching buku. Nah, setelah launching buku itu mungkin ada 6 atau 7 kali bedah buku, dan itu bukan cuma di Jakarta, meskipun secara Zoom ya, tapi hostnya itu ada yang di Bandung. Dan bukan TP3 justru hostnya. Bukan TP3 justru hostnya. Yang lain. Nah, ada teman-teman dari UI Watch misalnya. Iya. Kan? Nah, jadi saya kira terus berkelanjutan, dan kita misalnya sebelum acara ini kan juga 2 minggu yang lalu seingat saya bikin rilis menyatakan bahwa pengadilan yang dagelan itu adalah dagelan. Kemudian ditindaklanjuti oleh koalisi yang ini yang hari ini ya. Betul. Nah, yang justru mereka bukan TP3 kan sebenarnya hari ini. Betul. Abang sebenarnya di sini kan tamu ya. Saya tamu di sini. Iya. Nah, dengan proses yang begitu panjang dan dalam waktu dekat juga kita akan ada informasi yang akan kita sebar lagi ya di luar khusus tentang misalnya pengejaran atau apa untuk mengcounter apa yang direkayasa oleh Komnas HAM. Kita juga akan rilis itu. Waduh, berani sekali. Insya Allah. Jadi kita dengan itu sebetulnya ingin menunjukkan bahwa ini kejahatan sistemik ini dilakukan oleh aparat negara. Atau aparat negara? Aparat negara. Oknum berarti? Oknum, bisa kita bilang oknum, tapi mestinya kan yang resmi itu seperti Kapolda dan Pangdam Jaya itu kan harusnya sadar bahwa yang mereka nyatakan waktu konferensi pers itu adalah sesuatu yang manipulatif. Dengan kita menunjukkan hal yang sebenarnya, mestinya ada koreksi. Makanya tadi disebut-sebut soal tobat atau apa, ya kan? Tapi kalaupun tidak, oke. Minimal kita ingin menyatakan ini yang sebenarnya terjadi, dan dengan itu kita menghimbau kita semua yang masih punya hati nurani, masih punya komitmen terhadap Islam, ya kita mengaku Islam. Marilah sama-sama kita bersatu untuk melakukan advokasi agar kasus ini dituntaskan secara adil. Apa yang masyarakat umum bisa lakukan untuk membantu penuntasan kasus KM50 ini, Bang? Ya, masyarakat umum dan awam, mereka kan bukan ahli hukum, mereka nggak ngerti harus seperti apa. Ya, minimal mereka melakukan diskusi-diskusi, mengundang orang-orang yang paham, minimal untuk bisa tahu sebetulnya apa. Nah, dalam perjalanannya kan kita juga, saya sendiri tahu tentang sedikit banyak tentang undang-undang yang terkait dengan masalah HAM, pengadilan HAM dan seterusnya. Artinya itu menambah pengetahuan kita juga gitu ya dengan proses itu. Tapi yang lebih penting adalah kalau ada kemungkaran, ya kan, kita bisa apa ini gitu. Artinya makin banyak yang terlibat dan membantu, itu justru akan terbuka ya jalannya nanti ya untuk penuntasan kasus ini. Untuk penegakan keadilan tepatnya. Betul. Dan juga jangan lupa bahwa rezim itu bisa saja nanti menyasar kita ini. Ya kan, bukan cuma yang terkait dengan FPI. Kita juga bisa mengalami. Ya kan. Nah, dengan paham itu kan mereka jadi tahu supaya bersuara, sehingga yang berkuasa ini juga tidak sewenang-wenang jadinya. Siap. Bahwa rakyat tahu nih, Anda sudah melakukan kejahatan ini sebetulnya gitu kan. Dan tentu saja ini sebenarnya bagian dari mengingatkan kepada penguasa rezim negara bahwa lakukanlah yang benar gitu ya, kurang lebih ya. Justru kita karena kita sayang ya, kita peduli sama pemerintah kita saat ini. Betul. Jadi ini bukan sebuah bentuk perlawanan kepada negara sebenarnya, Bang. Justru mengoreksi ya. Mengoreksi, dan jangan lupa juga sambil mengingatkan bahwa di atas Anda itu ada Allah gitu. Ya itu dia. Kan? Jangan sewenang-wenang gitu kan. Bang, katanya tadi mau ada bukti baru nih. Bukan bukti, ya artinya ada cerita yang kita coba rangkai, yang sebenarnya itu seperti apa terjadi, karena selama ini kan yang dijadikan rujukan oleh pemerintah itu adalah yang dari Komnas HAM. Sebetulnya ini untuk menunjukkan lebih jelas lagi tentang kejahatan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Kejahatan yang dilakukan oleh Komnas HAM? Ya,
Kenapa? Karena mereka terlibat dalam rekayasa kan? Rekayasa untuk membuat supaya ini seolah-olah hanya pelanggaran HAM biasa. Wow. Ya kan? Padahal tadi saya sebutkan ini adalah pelanggaran HAM berat. Oke. Berarti ada cerita baru nih nanti ya. Nah, cerita baru pasti ada asalnya dong, ada narsumnya dong. Iya, ya, kita memang punya narsumnya itu adalah orang yang waktu kejadian baru berlangsung itu tiarap. Mereka bersembunyi cukup lama di semak-semak. Ya, intinya mereka memang dicari ya. Dicari karena mereka terlibat menjadi pengawal. Dalam pengawalan itu mereka ada, tapi ketika kejadian mereka lolos, mereka kabur, menghilang. Iya, karena memang dicari. Bersembunyi mereka ya. Mereka bersembunyi. Nah, kita dapatkan informasi itu dari mereka. Yang sebenarnya seperti apa sih gitu. Oke. Ya kan? Memang teman-teman di TP3 menyatakan ini sebaiknya cerita ini ada di buku putih. Tapi buku putihnya kan udah terbit. Bukan. Kalau itu mau dimasukkan, sementara kan kita nggak tahu nih teman-teman ini bersembunyi di mana. Ya kan? Dan memang harus bersembunyi, kalau nggak nanti bisa dihabisin juga. Ya kan? Sedangkan keluarga korban aja yang 6 orang itu coba terus dibujuk-bujuk, ya kan, oleh aparat. Untuk damai dan sebagainya. Jadi ini menarik guys, akan ada cerita baru tentang KM50 yang akan dikeluarkan oleh TP3 ceritanya. Kapan Bang kira akan mengeluarkan cerita itu? Iya, maksudnya sebetulnya kita ingin meluruskan bahwa yang berkembang selama ini seperti apa, termasuk disebutkan punya senjata, ya kan, lalu melawan petugas, lalu dibilang bahwa pengawal itu sengaja menunggu petugas katanya. Padahal mereka tidak menunggu. Jadi seolah-olah memprovokasi. Nah, ini kita ingin luruskan. Kita akan sampaikan ini sebenarnya seperti apa. Dalam waktu dekat berarti ya? Insya Allah. Insya Allah. Jangan disebutin tanggalnya. Ya. Tapi kan biasa kalau TP3 cuma ini aja tulisan aja kan. Iya, tulisan aja ya. Tulisan. Dan itu pasti akan menjadi cerita yang menarik. Iya. Abang ngerasa sih ada yang disembunyikan gitu oleh teman saya mengatakan ini ada rahasia negara yang disembunyikan gitu. Iya, karena kalau kita sebutkan tadi tentang keterlibatan BIN, mulai di tanggal 4 Desember itu atau sebelum itu sebetulnya kan, makanya kalau kita merujuk kepada Undang-Undang HAM tentang pengadilan HAM itu tentang pelanggaran HAM berat, kan kriterianya itu meluas atau sistematik. Ini sistemik. Ini sistematik ini tadi yang saya sebut itu. Meluas mungkin tidak karena korbannya 6 orang ya. Ya, tapi bukan berarti ini meluas dan sistematik, tapi meluas atau sistematik. Nah, sistematiknya itu kan tadi sudah saya sebutkan. Ada komando. Kalau sudah bicara komando, itu kan tidak bisa berdiri sendiri lalu ditimpakan kedua orang tadi. Kan? Itu kan cuma kroco. 2 orang ya. Lalu juga kalau kita pernah baca di Tempo tentang Land Cruiser. Ya kan? Jadi menjawab pertanyaan tadi ya mestinya itu bisa menjelaskan. Jadi sebetulnya mungkin operasi ya. Operasi ya memang resmi ya. Oke. Ya kan? Kita bisa mengatakan ini resmi gitu. Soal tidak diakui itu hal lain lah. Tapi fakta di lapangan kita lihat seperti itu. Gitu. Ya kan. Nah, kenapa juga Pangdam dengan Kapolda itu harus repot-repot menyatakan seperti itu, ya kan? Sementara fakta di lapangan itu sangat banyak yang disembunyikan. Ya kan, artinya apa ini kok mereka mau sampai pasang badan dan melakukan manipulasi kepada publik? Kalau bukan karena ada sesuatu yang lebih besar mungkin yang sedang disembunyikan. Itu. Iya. Ya, ini menarik ya. Bang Marwan, terima kasih banyak. Sama-sama. Berhasil sama-sama dan saya mengagumi Bang Marwan dan teman-teman di TP3 dan yang hari ini hadir di sini semuanya pengacara, ulama dan sebagainya yang terus memperjuangkan kebenaran. Demikian dari saya untuk UI Watch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.